Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di cerita inspiratif Sengkala. Tara, gimana kabarnya? Ya, semoga sehat-sehat aja ya. Yang sakit jangan lupa salto. Sekarang kita punya cerita yang seharusnya misteri, seharusnya horor, spiritual lah. Tapi untuk kebanyakan orang ini malah dianggap sebagai cerita yang absurd. Saya juga bingung cerita mulai dari mana. Dan apa yang ditekankan juga saya bingung. Tapi gini lah ya. 23 Desember tahun 1988, Om Sing Ratore yang usianya baru 23 tahun itu sedang jalan-jalan naik motor kesayangan. Royal Enfield 350 cc. Untuk zamannya motor ini keren lah. Dan sampai sekarang pun aura kerennya tuh, aura bengisnya tuh masih kerasa banget nih motor. Ya mungkin karena motor itu emang tenaganya aduhai gitu. Plus yang mengendarai masih berjiwa muda, diajaklah ngebut tuh motor. Nabrak. Bang Ratorenya sampai terpental 20 meter dan meninggal seketika. Ya bisa dibayangin sengebut apa kalau mentalnya ya 20 meter. Tapi ya udahlah ya, kita berduka atas hal itu. Nah berselang agak lama polisi datang. Polisi khas India itu kan datangnya telat ya. Si polisi datang ngamanin motornya dan mengurus jenazah Pak Ratore. Keanehannya mulai muncul tuh pas esok harinya. Polisi yang mengamankan motor kaget karena si motor nggak ada di kantor polisi. Usut punya usut, dicari kesana kesini, si motor ketemu di tempat kecelakaan terjadi di parit yang sama dengan posisi yang sama pula. Lah ini motor siapa yang pindahin? Kan bingung. Tapi ya udah dibawa lagi ke kantor polisi, diinterogasi lah ceritanya mah. Besoknya hilang lagi dan ketemu di parit yang sama lagi. Kan si polisi marah, ini gua di prank atau apa sih, siapa yang ngeprank gua gitu ya kurang lebihnya. Maka dikuncilah tuh motor, dilepas rantainya dan dikosongin tangki bensinnya, ditinggal aja. Nah nggak berapa lama dari ditinggal si motor hilang lagi dan ketemu di parit yang sama. Panik nggak? Panik nggak? Ya panik lah. Gimana ceritanya tuh motor bisa balik lagi ke tempat kejadian kan? Polisi mulai khawatir ini ulah arwah Ratore. Buru-buru tuh motor dikembalikan ke keluarganya tanpa bilang-bilang soal kejadian yang aneh itu. Ya udahlah, si keluarga nerima dan mungkin untuk biaya tahlilan atau apa gitu, si motornya dijual murah ke provinsi sebelah. Wandainya tuh ya, si motor yang udah dibawa 400 km dari lokasi balik lagi ke tempat kejadian. Keselnya tuh kan triple kan, di pranknya aja udah kesel, ini di prank sama arwah. Yang lebih kesel lagi, beli motor, duitnya udah disetor, motornya nggak mau dinaikin. Ya gimana lagi? Siapa yang mau ngajak ribut sama motor yang bisa jalan sendiri kan? Ya jadi ya udah pasrah aja. Tapi akhirnya si motor disimpan di lokasi kejadian, gak ada yang berani mindahin gitu. Dan berita soal misteriusnya nih motor itu beredar luas di kampung. Jadi ibu-ibu senam aktif gitu mempostingnya di pedagang sayur keliling gitu. Plus ditambah-tambahin cerita yang lebih serem-serem lagi, dikasih cerita kesana kesini sebagai bumbunya, ya macem-macem lah. Dan akhirnya makin banyak orang yang berkunjung. Awalnya sekedar penasaran, lama-lama dipercaya punya kekuatan gaib, dan lama-lama berikutnya dipuja. Dan lama-lama berikutnya disembah. Jadi sampai sekarang ribuan orang berziarah ke lokasi itu motor kecelakaan. Mereka percaya motor itu membawa berkah. Gak tahu gimana logikanya, tapi pokoknya si motor dianggap sebagai pembawa berkah. Mereka yang profesinya berhubungan dengan jalan, ya, seperti sopir gitu ya, ojek online, segala rupa yang semacam itu kalau lewat sini biasanya akan menyempatkan diri untuk melakukan ritual. Saking ramenya, warga sekitar sempat bikin tugu khusus, terus ngebungkus motor ini dengan kaca dan membuatkan kuil untuknya. Dan di sekeliling kuil-kuil ini juga banyak toko-toko yang jualan pernak-pernik Ratore dan motornya. Ya karena kuil ini makin ramai dikunjungi orang, maka seorang pendeta khusus didatangkan untuk menjaga kuil ini dan mengatur berbagai ritual. Keren kan? Ya, adapun orang-orang yang mau datang, mau melakukan ritual, diwajibkan untuk membawa minuman keras. Bukan untuk diminum. Minuman keras ini khususnya whisky itu diminumkan kepada arwah Ratore. Gimana cara minumnya? Ya disiramin aja ke patungnya atau ke fotonya yang sudah tersedia di sana gitu. Ya sampai sekarang kuilnya masih rame lah. Jadi kalau mau datang ke sana silahkan ya. Luar biasa kan? Ya luar biasa. Bagi kita sih di sini aneh dan absurd, tapi ya mungkin buat mereka punya
nilai spiritual tertentu lah untuk motornya. Jadi ya jangan diketawain juga sih, sebab kalau diketawain jangan-jangan nanti kita semua juga diganggu sama arwah Ratore kan. Kan gawat. Oke, itu saja. Terima kasih karena sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.